Nah, balik lagi nih di Sekolah Minggu Bikis. Oke, nah hari ini sekolah minggunya bakal ditemenin sama Cici Stefani. Ayo, udah pada semangat mau sekolah minggu? Udah pada siap mau sekolah minggu? Nah, kita hari ini mau memuji Tuhan lagi. Kita mau mendengarkan firman Tuhan lagi. Jadi, adik-adik semua harus semangat, oke? Yuk, sebelum kita mulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kita mau berdoa dulu. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah membangunkan kami di pagi hari yang cerah ini untuk dapat mengikuti sekolah minggu. Biarlah Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, Engkau yang memberkati adik-adik semua yang ada di rumah masing-masing. Dan biarlah Engkau yang memberkati sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Oke, siapa yang udah semangat memuji Tuhan? Ayo, mana tangannya? Angkat tangannya. Nah, kita memuji Tuhan, kita mau bilang stop lagi nih kayak kemarin-kemarin. Untuk semua hal yang negatif, kita mau katakan apa yang Yesus buat dalam hidup kita. Oke? Stop! Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop! Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan daku terus. Stop! Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop! Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop! Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan daku terus. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan daku terus. Stop! Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Sama-sama bilang apa? Stop! Oke. Nah, adik-adik udah capek belum tadi gerak? Jangan capek dulu, kita masih panjang sekolah minggunya. Nah, tapi sebelumnya Cici mau nanya nih, siapa yang di sini adik-adik punya cita-cita? Coba, cita-citanya apa nih adik-adik? Jadi dokter? Jadi pilot? Jadi tentara? Jadi polisi? Atau jadi apa? Nah, sama. Semua orang di dunia ini punya cita-cita. Pasti juga adik-adik semua punya harapan. Nah, tapi siapa sih yang megang harapan kita? Ayo, siapa yang bisa nebak? Iya, Tuhan Yesus. Tuhan yang mengasihi kita, yang memegang masa depan kita, yang memegang harapan-harapan kita. Jadi, kita perlu bersandar pada Tuhan. Oke, yuk Cici mau ngajarin kalian satu lagu bahwa Tuhan yang mengasihi kita itu memegang seluruh kehidupan kita, dari masa depan kita, harapan-harapan kita, doa-doa kita, dan lain-lain. Yuk, penuh harapan. Kita mau nyanyi lagu ini ya. Semangat ya belajarnya ya. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya.
terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan penuh harapan, Tuhan menjamin hidupku. Asal ku tetap setia, memandang terus ke depan, ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ayo adik-adik, udah pada bisa lagunya? Kita belajar pelan-pelan ya, sambil belajar juga gerakannya, oke? Yuk, semangat yuk! Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Ku kan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan penuh harapan, Tuhan menjamin hidupku. Asal ku tetap setia, memandang terus ke depan, ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ayo, masih semangat? Ku punya masa depan penuh harapan, Tuhan menjamin hidupku. Asal ku tetap setia, memandang terus ke depan, ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku kan berlari mengejar citaku, ku yakin Tuhan menopang hidupku. Wah, gimana? Lagunya bagus kan? Nah, lain kali kita belajar lagu ini lagi ya. Wah, capek banget nih. Masih semangat tapi mau muji Tuhan? Harus semangat. Nah, tapi gimana ya kalau nanti ke depan ada yang ngucilin kita, ada yang membuat kita nggak percaya diri tentang cita-cita kita yang sekarang kita pengenin loh. Gimana caranya ya? Nah, adik-adik jangan lupa bahwa kita itu istimewa loh. Dunia boleh berkata kita tentang apapun, tapi harus ingat bahwa kita itu istimewa di hadapan Tuhan. Tuhan yang nentuin masa depan kita. Jadi biarin dunia mau katain apa, orang-orang mau berkata apa tentang kita. Yang penting kita perlu tahu bahwa kita istimewa di hadapan Tuhan. Oke? Yuk. Dunia boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Yuk, sekali lagi.
kita bilang, dia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan apa? Ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Oke. Ayo adik-adik boleh duduk kembali. Wah, pasti tadi pada semangat nari-nari, memuji Tuhan. Nah, Cici seneng banget nih lihat adik-adik semangat sekolah minggunya, semangat memuji Tuhannya. Nah, sekarang kita harus semangat juga nih dengerin firman Tuhan. Kita mau belajar banyak hal tentang Tuhan kita. Yuk, udah siap mau dengerin firman Tuhan? Yuk adik-adik, kita siapkan hati kita. Kita mau dengerin firman Tuhan dengan baik. Yuk, kita mau nyanyi satu lagu, Yesus Kupanggil. Yuk, sambil sikap berdoanya ya. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yuk, lebih serius lagi. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan, Yesus kupanggil, Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Selamat pagi anak-anak semuanya. Anak-anak,
sebentar lagi anak-anak akan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak udah siap ya semua untuk mendengarkan firman Tuhan? Yuk kita lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini di mana anak-anak boleh berkumpul untuk sekolah minggu. Tuhan yang memimpin, saat hamba akan bercerita, Tuhan pimpin setiap apa yang disampaikan, biarlah Tuhan beri pengertian kepada anak-anak, dan Tuhan juga yang menolong hamba di dalam menyampaikan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Hari ini Ibu akan bercerita di dalam sebuah Alkitab tentang sebuah surat. Nah, anak-anak, di dalam Alkitab juga tertulis beberapa surat kepada beberapa orang yang ditulis oleh seorang bapak bernama Bapak Paulus. Nah, Bapak Paulus ini menulis sebuah surat. Surat ini ditujukan kepada seorang pemuda yang bernama Timotius. Suratnya ini tertulis di dalam Timotius 1 dan Timotius 2. Nah, anak-anak tahu tidak bagaimana jika kita mengirim surat kepada seseorang, kata-kata apa yang pertama harus kita katakan? Ya, anak-anak, itu adalah sebuah salam, sebuah pendahuluan. Saat kita menulis surat, kita akan menyapa orang di sana. Nah, Bapak Paulus ini menulis salam kepada Timotius dengan kata-kata, kita lihat ya anak-anak di dalam 1 Timotius 1 ayat 2, apa bunyinya Bapak Paulus? Salam dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita dan Kristus Yesus, dasar pengharapan kita. Kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Nah, anak-anak, Bapak Paulus ini berkata kepada Timotius bahwa dialah apa? Anakku yang di dalam iman kasih karunia. Nah, Timotius ini bukan anak Bapak Paulus, tetapi Bapak Paulus sayang mengasihi Timotius ini seperti anaknya sendiri. Nah, Timotius ini adalah seorang penolong bagi Bapak Paulus. Bapak Paulus sangat sayang kepada pemuda yang bernama Timotius ini. Dan Bapak Paulus memberitahukan kepada Timotius hal-hal yang penting di dalam suratnya. Nah, kemudian kita akan membaca kembali di dalam 3 Timotius ayat 15 ya. Kita dengarkan apa kata-kata yang penting yang Bapak Paulus sampaikan kepada Timotius. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, anak-anak, di dalam 2 Timotius 3 ayat 15 ini tertulis apa? Bahwa dari kecil, ya, dari kecil Timotius ini sudah mendengarkan firman Tuhan. Dari kecil Timotius ini sudah tahu akan kitab suci, anak-anak. Nah, bagaimana caranya Timotius itu dapat mengerti tentang firman Tuhan? Nah, anak-anak, ibu mau cerita dulu mamahnya Timotius yang bernama Yunis dan seorang neneknya bernama Louis. Mereka berdua sangat sayang kepada Timotius dan mengajarkan Timotius tentang kitab suci saat Timotius masih kecil, masih bayi. Mereka berdua mengajarkan Timotius tentang firman Tuhan. Bagaimana caranya anak-anak seorang bayi dapat mendengarkan firman Tuhan? Nah, ibunya mengajarkan Timotius dengan mengulang-ulang setiap perkataan firman Tuhan. Dia berkata
saat Timotius kecil membacakan firman Tuhan untuk Timotius dan neneknya juga. Dan kemudian ibunya dan neneknya juga mengajarkan Timotius untuk puji-pujian kepada Tuhan, bernyanyi bersama-sama. Dan kemudian mereka berdua membacakan sebuah firman dari Mazmur 119 ayat 8 sampai 11. Nah, dengarkan anak-anaknya apa kata firman Tuhan yang Ibu Yunis dan Nenek Louis katakan kepada Timotius. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Nah, anak-anak Ibu Yunis dan Nenek Louis ini mengajarkan kepada Timotius hal-hal yang baik di dalam firman Tuhan. Kemudian mereka juga menceritakan kepada Timotius kisah-kisah yang menarik yang berada di dalam Perjanjian Lama, di dalam kitab suci kepada Timotius. Sehingga Timotius bertumbuh menjadi seorang pemuda yang mengasihi Tuhan, yang melakukan segala kebenaran firman Tuhan. Nah, anak-anak, saat itu Bapak Paulus datang menemui Ibu Yunis dan Nenek Louis serta Timotius. Kemudian mereka berbicara dan Bapak Paulus mengambil Timotius sebagai penolongnya untuk bersama-sama untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Anak-anak tahu Bapak Paulus ini mengajarkan banyak hal kepada Timotius. Bagaimana cara berkhotbah, bagaimana cara melayani orang-orang. Nah, Timotius mengerjakannya dengan sukacita. Kita baca ayat hafalan ini, yaitu di dalam Yohanes 6 ayat 68. B. Apa bunyinya? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Ya, perkataan siapa di sini? Yaitu perkataan Tuhan Yesus adalah perkataan yang kekal ya. Selamanya firman Tuhan ini akan ada. Ya, sekali lagi kita baca Yohanes 6 ayat 68b. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Nah, itu firman Tuhan hari ini. Nanti jika anak-anak ingin kembali mendengar firman Tuhan, anak-anak boleh meminta papa atau mama anak-anak untuk menceritakan kembali kebenaran firman ini. Sampai sini ibu cerita. Kita lanjutkan lagi minggu depan dengan cerita yang baru. Terima kasih anak-anak. Sekarang anak-anak setelah mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh kami pelajari di hari ini. Biarlah kami boleh menjadi seorang anak yang seperti Timotius, anak yang setia, anak yang taat, anak yang menjadi penolong yang baik bagi Bapak Paulus. Dan biarlah kami dapat melakukannya, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa ini sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin.